Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan menjelaskan IPA bab 2 tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemarin, masih ingat nggak? Kemarin itu Ustazah sudah menjelaskan tentang daur hidup atau siklus hidup. Ingat? Nah, kita ini akan membahas tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sebelumnya persiapkan dulu modul dan alat tulisnya, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin Ustazah mau nanya, metamorfosis itu ada berapa? Ya, ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna contohnya apa aja? Ya, kupu-kupu, nyamuk, katak ya. Ya, yang tidak sempurna itu contohnya apa saja? Ya, ada lalat, terus ada belalang ya. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, hari ini yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu pelestarian hewan dan tumbuhan? Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Itu ada di modul halaman berapa itu lupa. Nah, di situ lanjutan dari materi kemarin yang daur hidup, masih bab 2 ya. Ya. Tujuannya apa dari hewan dan tumbuhan? Tujuannya yang pertama, di sini ada 6. Yang pertama, menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, tumbuhan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Yang kelima, dapat digunakan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Yang keenam, memberikan rasa indah terhadap alam. Jadi tujuannya itu supaya apa? Supaya ada yang bisa dimanfaatkan untuk rekreasi, sebagai hiburan, terus untuk mengurangi pencemaran udara gitu. Itu ada. Jadi adanya kita melindungi hewan dan tumbuhan dari orang-orang yang nakal, tujuannya yaitu untuk itu 1 sampai 6 ya. Iya. Terus selanjutnya penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Jadi ada loh penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Apa aja itu? Ada 5. Yang pertama, bencana alam besar. Bencana alam besar contohnya apa? Ya banjir, ya angin topan, ya tanah longsor, macam-macam ya. Yang kedua, aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu terdiri dari kayak penebangan hutan liar, terus pengalihan lahan menjadi pabrik, itu juga bisa menjadi kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terdesak hewan lain yang lebih kuat. Jadi, adanya hewan yang lebih kuat dibanding populasi itu sendiri. Itu contohnya, ada populasi sapi. Ternyata di situ ada hewan ular yang gede. Nah, itu bisa menyebabkan populasi sapi itu berkurang gitu. Yang keempat, alih fungsi lahan hutan. Tadi yang sudah Ustazah bilang, lahan hutan bisa dialihkan menjadi pabrik contohnya. Yang kelima, rendahnya daya berkembang biak hewan dan tumbuhan. Jadi, rendahnya daya berkembang biak maksudnya contoh nih yang saat sekarang sedang ada wacana lobster, pengimporan telur lobster. Nah, itu namanya rendahnya daya berkembang biakan. Kenapa? Karena telur lobster itu yang tadinya dibudidaya di Indonesia, tapi karena diimpor di luar negeri, akhirnya
budidaya telur lobster itu berkurang di Indonesia gitu. Padahal sayang sekali, itu adalah harga yang sangat-sangat mahal. Tuh, contohnya itu tentang telur lobster. Nah, itu adalah penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hewan yang perlu dilindungi. Jadi, ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang perlu dilindungi. Kenapa? Karena semakin ke sini jumlah hewan semakin berkurang. Jadi, adanya hewan yang perlu dilindungi agar anak cucu kita nanti bisa melihat hewan yang benar-benar langka. Contohnya, harimau Sumatera, orang hutan, komodo, gajah Sumatera, badak berjula 1, anoa, burung elang Jawa, dan burung cendrawasih. Di antara hewan ini, sampai sekarang pun ada, tapi hanya beberapa tok, nggak sebanyak dulu. Karena apa? Yaitu karena hutan aja sekarang sudah banyak bangunan-bangunan ya, sudah dialihkan fungsinya, terus banyak bencana, akhirnya hewan-hewan di antara ini ada yang meninggal. Nah, yang perlu dilindungi itu apa? Dengan cara apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, jadi hewan-hewan ini, di antara hewan ini, dari harimau Sumatera, orang hutan, komodo, di antara hewan ini perlu dilindungi untuk anak cucu kita nanti. Supaya apa? Supaya bisa melestarikan dan melihat bahwa ini loh hewannya gitu. Selanjutnya, ini adalah contoh tumbuhan yang perlu dilindungi. Nah, di modul ada, kalian bisa dibuka. Yang pertama ada bunga bangkai. Tuh, bunga bangkai yang pertama, gambarnya seperti itu. Sekarang sudah jarang sekali kita temui. Nah, sekalinya ada di TMII, Taman Nasional Indonesia. Taman Mini Indonesia ya, yang di Bogor itu. Nah, itu ada bunga bangkai 1. Terus yang kedua ada damar. Damar itu apa? Damar itu tumbuhan yang batangnya penuh dengan duri. Jadi, jarang sekali orang untuk memanjat pohon itu, kecuali orang-orang yang ahli gitu. Sekarang damar itu jarang banget ditemui. Nah, yang ketiga ada kantong semar. Kantong semar bentuknya seperti itu, kayak kantong ya. Iya, sekarang sudah jarang sekali. Sekalinya ada pasti dilindungi. Yang keempat ada Rafflesia anorti. Rafflesia anorti sebenarnya hampir sama kayak bunga bangkai. Hampir sama, itu bahasa ilmiahnya. Cuman bentuknya itu beda. Kalau bunga bangkai itu yang panjang, kalau Rafflesia anorti itu agak melebar ya. Itu juga sama bunga bangkai, cuma bentuknya itu yang beda gitu. Ada lagi apa itu namanya? Anggrek hitam. Terus ada lagi apa? Banyak. Ada 8 ya kalau nggak salah di modul. Ya. Selanjutnya, upaya untuk pelestarian hewan langka diantaranya. Upayanya untuk melestarikan hewan langka gimana? Dengan cara 1, tidak melakukan pemburuan hewan langka dan melaporkan setiap aktivitas pemburuan hewan langka tersebut kepada pihak yang berwajib. Jadi tidak ada yang namanya pemburuan hewan langka. Eman-eman. Contoh nih, dulu hewan harimau diburu hanya untuk diambil kulitnya. Kulitnya kan bisa bikin kayak tas, sepatu, kayak gitu ya. Iya, dulu. Sekarang, kalau ada yang berani pemburuan hewan tersebut, yang ada kena hukuman. Nah, yang kedua, melindungi hewan-hewan langka. Yang ketiga, membudidayakan hewan langka dengan membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara ilmiah. Jadi, selain tidak melakukan pemburuan langka, melindungi hewan-hewan langka, ini membudidaya hewan-hewan langka. Dengan cara apa? Dengan cara bibitnya
dikembangbiakan supaya apa? Supaya bisa berkembang biak ada di suatu tempat. Nanti kalau sudah besar bisa dilepaskan ke alam bebas. Gunanya untuk apa? Supaya hewan itu bisa bertahan hidup di alam bebas gitu. Tuh. Yang keempat, tidak melakukan jual beli atas hewan langka, terutama hewan yang masih hidup. Tidak ada yang namanya jual beli hewan langka. Dulu ada, sekarang itu susah untuk menjual belikan hewan langka, karena hewannya juga sangat-sangat langka. Yang kelima, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti bahan sintesis. Mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti bahan sintesis. Tuh. Selanjutnya, upaya untuk pelestarian tumbuhan. Di antaranya apa aja? Ada 4. Yang pertama, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih usia tumbuhan. Tidak melakukan penebangan pohon, supaya tidak terjadi banjir atau tanah longsor. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Gunanya untuk apa? Supaya yang tua ditebang, yang muda, tumbuhan yang muda bisa berkembang biak lagi. Yang ketiga, penanaman kembali atau reboisasi. Jadi setelah tumbuhan yang tadi sudah ditebang, tumbuhan tua sudah ditebang, yang tumbuhan mudanya masih berkembang biak, kita manusia melakukan penanaman kembali gitu. Jadi ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan, seperti itu istilahnya. Yang keempat, pemeliharaan tumbuhan dengan benar dengan cara memupuk dan menyiram tumbuhan secara teratur. Jadi saat penanaman itu tetap dirawat, dia dikasih pupuk, disiram, di vitamin ya gitu. Vitaminnya ya pupuk apa gitu. Tuh, jadi apa? Jadi tumbuhan itu tetap tumbuh. Walaupun kita menebangnya, kita tetap menanamnya kembali. Jadi di era yang akan datang, tetap ada tumbuhan yang subur yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah pencemaran udara. Itu. Selanjutnya, cara pemerintah untuk menjaga kelestarian. Cara pemerintah untuk menjaga kelestarian itu dengan cara 1. Cagar alam, yang kedua Swaka Marga Satwa. Jadi pemerintah ada cara sendiri di sini anak-anak. Pemerintah ada cara sendiri untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Dengan cara ya dibangun cagar alam. Apa itu cagar alam? Cagar alam adalah tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Nah, jadi cagar alam itu seperti tempat untuk melindungi hewan, tumbuhan tanah, tumbuhan air gitu. Di Indonesia ada TMII, ada apalagi tuh. Banyak ya, di Modu juga sudah tak jelaskan. Sudah ada materinya. Yang kedua, Swaka Marga Satwa. Swaka Marga Satwa adalah bagian dari cagar alam, merupakan tempat untuk melindungi hewan-hewan tertentu, terutama yang hampir punah demi keberlangsungan hidupnya. Swaka Marga Satwa juga sama kayak cagar alam, tapi lebih banyak memelihara atau melindungi tumbuhan. Kalau cagar alam lebih banyak ke hewan-hewannya. Kalau Swaka Marga Satwa, hewan tumbuhan ada semua, tapi lebih banyak tumbuhan-tumbuhannya. Seperti itu. Nah, tugas Ananda, kerjakan modul halaman 28-29, uji kompetensi pilgannya saja ya, nomor 16-25 saja. Hasilnya biasa difoto, kemudian dikirim japri ke Ustazah Ani. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Jadi, pelestarian hewan itu perlu dijaga sekali. Gunanya untuk apa? Supaya anak cucu kita yang akan datang tetap bisa melihat hewan-hewan langka. Gitu. Dengan cara apa? Untuk hewan sendiri ya dengan cara tidak
memburu secara liar, terus tetap melakukan perkembangbiakan, melaporkan apabila ada yang melakukan pemburuan liar gitu. Tapi kalau tumbuhan gimana? Dengan cara apa? Tumbuhan dengan cara ya kita menebang sistem tebang pilih, kemudian kita reboisasi, terus yang ketiga kemudian kita merawatnya gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa WA Ustadzah Japrin. Tapi jika tidak ada, langsung kerjakan soalnya halaman 28-29 nomor 16 sampai 25 saja. Sampai sini Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.